Kita sebelum kita menyembah Tuhan, kita sama-sama bersuka cita. Kita angkat pujian kita. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Sekali lagi dari awal, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Di tengah badai dunia menakutkan hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diangkatnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hari dengan segenap hati kita, Tuhan memimpin langkah kita, amin. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, di kota manapun, di daerah manapun, Tuhan memimpin langkah kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan segenap hati kita jadikan pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab kebaikan-Nya sungguh nyata. Amin. Mari sama-sama. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Sekali lagi dari awal, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kanan-Nya memimpin. Yes, di tengah badai, tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin di tempat tinggiku diangkatnya. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Sekali hati aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Semua bersuka cita dalam Tuhan, amin. Ketika kita tahu Tuhan yang memimpin langkah kita, kita tidak akan takut melangkah, kita tidak akan takut mengambil keputusan, sebab Tuhan ada memimpin langkah kita. Amin.
Yang percaya Tuhan memimpin langkah kita, katakan amin. Yang percaya Tuhan memimpin langkah kita, katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah, mari kita bersukacita memuji Tuhan, sebab Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Amin. Biarkan pujian kita terdengar sampai ke surga. Biarkan pujian kita terdengar sampai kepada malaikat-malaikatnya. Sebab ketika malaikatnya mendengarkan pujian, dia akan bertindak. Amin. Mari dengan segenap hati kita, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Tiap langkahku ku atur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku, memimpinku di tengah badai, di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ditahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Yes, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa. Setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Yes, tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang banyak. Lebih lagi bersuka cita, amin. Haleluya. Mari semua kita bertepuk tangan. Biarkan tuh musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan memuji Dia, memuliakan namanya. Haleluya. Yes, biarlah ada sukacita surgawi di tempat ini dan di rumah-rumah. Ketika ada sukacita surgawi, akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan di setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Dengan iman sekali lagi kita angkat pujian ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai, di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap sekali lagi dari awal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sekali lagi dari awal, Bapak Ibu Saudaraku. Yes, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Sama-sama, yeah. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin di tempat tinggiku diangkatnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu di sepanjang minggu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau bermazmur, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu atas hidup kami pada malam hari ini. Nyatakanlah hadirat-Mu agar kami benar-benar diberkati. Melalui penyembahan kami bisa merasakan hadirat Tuhan, dan jiwa kami bisa dibaharui, hati kami dibaharui, roh kami dibaharui, dan seluruh hidup kami dibaharui. Sebab kami tahu jika kami masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Saat ini kami mau menikmati kemurahan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguduskan, Roh Kudus-Mu menyucikan seluruh hidup kami. Saat kami masuk dalam penyembahan, kami benar-benar bertemu dengan Engkau dalam penyembahan. Haleluya. Bangkitkan roh-Mu, biarlah roh Tuhan menyala-nyala, biarlah api kemuliaan Tuhan menyala-nyala di tempat ini dan di rumah-rumah. Ditinggikan, diagungkan mulia nama-Mu. Biarlah api kemuliaan Tuhan itu tercurah di tempat ini, tercurah di rumah-rumah. Biarlah Roh Kudus-Nya membangkitkan semangat kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oh Jesus, oh ya semuanya rasakan curahan Roh Kudus, rasakan curahan Roh Kudus, rasakan curahan Roh Kudus, rasakan jamahannya. Oh ya haleluya, haleluya. Oh ya
Urapan Tuhan, urapan Tuhan atas tempat ini, urapan Tuhan, urapan Tuhan, urapan Tuhan atas tempat ini, urapan Tuhan di rumah-rumah, di rumah-rumah. Oh ya urapan Tuhan, pengurapan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Ditinggikan, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kegerakan Tuhan terjadi di tempat ini. Kegerakan Tuhan terjadi di rumah-rumah. Kegerakan Tuhan terjadi di tempat ini. Kegerakan Tuhan terjadi di rumah-rumah. Oh ya. Guncangkan setiap hati dengan hadirat-Mu Tuhan. Guncangkan setiap jiwa dengan hadirat-Mu. Yes, ada urapan, urapan mengalir, mengalir, mengalir di rumahmu, mengalir di tempat ini. Yes, nyatakanlah kuasa-Mu. Yes, Uraniaru, haleluya, glory. Jamah setiap hati, guncangkan setiap hati, setiap jiwa. Yeah, haleluya, haleluya, glory. Yes, haleluya, haleluya.
Haleluya, penuhi kami saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita mau menyembah Tuhan. Ini hati kami Tuhan,
ini jiwa kami menjadi wadah hadirat Tuhan. Kami mau hati kami dipenuhi oleh hadirat Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dipenuhi oleh pertolongan Tuhan, dipenuhi oleh lawatan Tuhan pada malam hari ini. Berkenanlah Engkau Tuhan mengurapi kami. Berkenanlah Engkau Tuhan memulihkan hidup kami. Berkenanlah Engkau Tuhan menyelangi setiap kedalaman hati kami. Kami mau hanya berkenan di hadapan-Mu. Kami mau hanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Selidiki hati kami, setiap pribadi kami, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Selidiki hati kami. Kami mau hati kami hanya menjadi tempat hadirat-Mu. Kami mau hati kami hanya tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Oh ya Rabata syarabalabalabalabalabala. Haleluya. Nyatakan api kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Hanya
kebenaran, menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, Mari semuanya sembah. Jadikan tempat ini dipenuhi penyembahan, dipenuhi penyembah, dipenuhi penyembah. Oh, haleluya. Haleluya. Semuanya menyembah, menyembah. Semuanya menyembah. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan penyembahan. Curahkan, curahkan. Oh, ya oh, hallelujah. Yesus.
Benar Tuhan, keinginan kami, keinginan dalam hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Pada malam hari ini kami telah menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami, agar kami memperoleh hikmat dan memperoleh pengertian tentang firman yang akan kami dengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita. Yang di rumah-rumah, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari Imamat pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Imamat pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ini mengenai berkat. Nanti di suatu atau di waktu yang akan datang kita bahas mengenai kutuk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita lihat bahwa firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan sendiri melalui Musa, bagaimana agar bangsa Israel itu diberkati dan bangsa Israel, bangsa pilihannya itu menikmati kemurahan Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, dari perjanjian lama ini diberi gambaran bahwa orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang memang benar-benar pilihan dan benar-benar memperoleh berkat. Tetapi perhatikan, orang-orang pilihan ini jika tetap dalam ketaatan akan memperoleh berkat, tetapi jika keluar dalam ketaatan akan memperoleh penghukuman. Dan dibaca di rumah ayat 14 dan seterusnya mengenai penghukuman. Jadi kalau kita tetap berada dalam ruang atau dalam hadiratnya Tuhan, dalam ketetapan Tuhan, dalam aturan-aturannya Tuhan, kita akan diberkati. Karena tidak boleh atau tidak bisa terang dengan gelap bersatu. Berkat itu ada saat kita berada dalam terang. Kalau kita dalam kegelapan, kita tidak akan menemukan berkat. Walaupun akan selalu ada pertolongan selama kita masih hidup. Akan selalu ada jalan keluar selama kita masih hidup. Tapi mari kita lihat poin-poin yang Tuhan ajarkan kepada kita pada malam hari ini. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, bahwa hari sabat ini sangat-sangat kudus. Bahkan ada ayat yang mengatakan, di ayat sebelumnya dikatakan, orang yang tidak memelihara hari sabat harus dihukum. Bahkan hukumannya nggak hukum memberi korban bakaran, korban penghapus dosa, bukan. Tapi hukumnya hukum mati. Itu bagi orang-orang yang tidak mengindahkan hari sabat. Hukuman bagi orang-orang yang tidak mempedulikan sabat. Dan Alkitab mencatat itulah ketetapan selama-lamanya bagi Israel. Ketika saya baca ini, pantasan Israel tidak menerima Yesus.
Ya, karena Tuhan sudah berfirman ketetapan selama-lamanya bagi mereka Sabat. Ya, Sabat. Mungkin ini salah satu alasannya. Salah alasan yang kedua udah pasti Yesus memang harus disalibkan agar keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Makanya sampai sekarang di Israel itu hari Sabat itu sangat-sangat sakral. Ya, sangat sakral. Nggak bisa beraktivitas. Bahkan dihukum. Ya, makanya nggak heran kalau kita lihat ada kemungkinan ada beberapa orang cerita bahwa hari Sabat itu kalau di Israel lewat mobil dilempar. Kenapa? Karena orang yang tidak mengindahkan hari Sabat dibunuh. Itu apalagi mobil dilempar. Jadi bandingkan dilenyapkan, dibandingkan lempar mobil, hal biasa. Walaupun kita mendengarnya, apa sih? Masa mempertahankan hari Sabat sampai begitu? Tapi Tuhan sudah menegaskan harus dilenyapkan dari bangsanya. Nah, makanya saya katakan sangat-sangat bersyukur kita. Yohanes 1 ayat 14 firman itu berubah menjadi daging. Sangat bersyukur firman Tuhan ini berubah menjadi daging, yaitu Yesus. Kenapa? Saat firman berubah menjadi daging, yaitu Yesus, semua firman ini ada dalam penggenapan Yesus. Tahu arti penggenapan? Sudah dilaksanakan Yesus, sudah digenapi Yesus. Makanya ketika Yesus ada di dalam kita, oleh karena Yesus sudah menggenapi, secara tidak langsung kita sudah menggenapi hukum Taurat. Makanya beban-beban hukum Taurat itu tidak lagi ditimpakan. Karena memang orang yang menerima hukuman adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Sedangkan Yesus tidak melanggar hukum Taurat, justru menyelesaikan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Dan Yesus ada di dalam kita, secara tidak langsung kita sudah menggenapi hukum Taurat. Karena Yesus, bukan karena kita. Makanya nggak ada hukum-hukum Taurat lagi, atau hukum pelanggaran Taurat itu ditimpakan kepada kita. Karena di dalam kita Yesus yang sudah menggenapi. Tetapi ingat, Yesus juga ngomong, aku tidak menghilangkan hukum Taurat. Artinya hukum itu juga berlaku sampai saat ini. Karena hukum itu juga firman Tuhan. Tanda kutip ya. Tanda kutip berlaku artinya seolah-olah kalau hukum Taurat berlaku, hukum Yesus nggak berlaku lagi dong. Bukan itu maksudnya. Nanti akan saya terangkan lebih detail lagi. Jadi kita itu harus mengindahkan harinya Tuhan. Ya, dalam agama Yahudi harinya Tuhan itu Sabtu, tapi dalam kekristenan harinya Tuhan itu Minggu. Kita harus indahkan. Makanya ajari saudara-saudara, keluarga kita untuk mengindahkan hari Minggu itu. Kalau memang nggak begitu begitu terhalang, paksakan mengindahkan hari Sabat itu. Besok saya akan terangkan setiap orang-orang yang mengindahkan harinya Tuhan luar biasa. Ternyata ada juga kalau orang ngomong begini, kami makan apa kalau kami terus ibadah? Kan zaman sekarang kan ada begitu. Kami mau makan apa kalau kami terus ibadah? Ternyata itu sudah ada di Alkitab. Itu ada di Alkitab. Mereka bertanya, kalau kami libur hari Sabat, apa yang kami mau makan? Tuhan kasih jawaban luar biasa. Saat kita mengindahkan harinya Tuhan, besok akan saya terangkan mengenai itu. Tapi hari ini, agar kita memahami, mungkin kita nggak melihat hukuman kalau kita tidak mengindahkan harinya Tuhan hari ini. Tapi ingat, ada hukum dunia ada hukum yang di Alkitab mengatakan kalau kita mengindahkan hari Sabat, kita diberkati. Amin. Nah, jadi ajarkan semua saudara-saudara kita, keluarga kita mengindahkan harinya Tuhan.
mengindahkan harinya khusus Tuhan. Besok saya terangkan lebih detail. Kita baca ayat yang kedua. Ya. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Selain memelihara hari-harinya Tuhan, kita harus menghormati tempat kudusnya Tuhan. Ada 2 tempat kudusnya Tuhan. Yang paling utama adalah kita. Alkitab mencatat, tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah bait suci Roh Kudus? Kita. Jadi Tuhan mengingatkan kita agar kita menghormati tempat kudusnya Tuhan. Yang pertama, menghormati tubuh kita agar melatih tubuh kita ini menjadi budaya yang cinta persekutuan dengan Tuhan, menjadi kebiasaan yang cinta hubungan yang baik, komunikasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menghormati gerejanya. Bagaimana cara menghormati gerejanya? Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Kita harus perhatikan dengan serius. Ya. Hari Selasa kami KKR di Sigalinggi yang memimpin pimpinannya yang berkhotbah di sini. Itu kan yang berkhotbah kan 1 orang Chinese, 1 orang Batak, dan pimpinannya datang, yaitu Iin Cipto. Wow, sangat diberkati. Selama dia khotbah 1 jam air mata saya menetes, karena dalam khotbahnya itu penuh dengan urapan. Saya seolah-olah beberapa waktu terakhir ini sepertinya ditutupi oleh sesuatu belenggu. Tapi ketika saya dengarkan khotbah daripada Iin Cipto itu, wow, kayaknya belenggu itu terbuka dan segalanya kelihatan gampang. Kita diajari bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa bertanya setiap gejolak, setiap masalah yang dialami oleh gereja. Kita bisa bertanya kepada Tuhan, tindakan apa yang harus kita ambil. Saya banyak diajari waktu itu, sangat luar biasa. Makanya cara pandang kita melihat masalah itu udah berbeda. Tuhan memberkati saya secara pribadi dan dia memberkati yang lain. Ya. Jadi kita harus menghormati kekudusan bait sucinya Tuhan. Menghormati. Jangan seolah-olah hal biasa tidak bersekutu dengan Tuhan di tempat ibadah, atau bersekutu seolah-olah itu hal yang biasa. Di mana-mana pun kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi perhatikan, Yesus sendiri pergi ke sinagog dan di sana dia membacakan kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku dan mengutus aku. Berarti pentingnya kita bersekutu di rumah Tuhan. Ayat yang ketiga, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Ini endingnya, ini serta melakukannya. Wow. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Jadi nggak cukup kita hanya tahu, contoh, hanya tahu berbuat baik itu bagus, tapi nggak berbuat baik. Kita udah lihat di sekitar kita ada orang yang gak peduli tentang Tuhan. Kita tahu bahwa mengajak dia beribadah itu baik,
tapi nggak kita lakukan. Ayo beribadah yuk. Masalahmu kayaknya besar sekali. Beribadah yuk. Kayaknya beban hidupmu besar sekali. Yuk beribadah. Tuhan bisa memberi kelegaan. Ayo. Ada berapa banyak di antara kita yang punya hati seperti itu? Jadi waktu ke Sigalingging, kami tidak tahu alamatnya. Ada seorang bapak-bapak duduk di sana. Waktu diam kelihatannya sehat, karena badannya nggak kelihatan sakit. Saya ajak ngobrol, Pak, di mana gereja ini? Ternyata bapak ini stroke, nggak bisa ngomong. Dia bilang, mohon maaf ini ya, bukan mengejek, tapi mempraktekkan, gitu. Dan saya bilang, di bawah. Lalu dia berusaha memberitahukan ke saya. Ini luar biasanya. Dia catat pakai jarinya. Pertama dia minta pena. Ada pulpen nggak ada. Dia catat di dindingnya. G K I. Kebetulan di GKI. Di GKI apa? Iya di GKI. Hati saya rindu sekali mendoakannya. Ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang mengganjal sehingga tidak kesampaian. Tapi dalam hati saya, suatu saat siapapun yang ketemu orang sakit di jalan atau di mana, itu bukan karena kebetulan. Pasti Tuhan mengizinkan saya bertemu. Itu yang dia bilang oleh pendeta ini itu. Dia bilang begini, kamu melihat orang bermasalah atau kamu melihat orang sakit, doakan saja dalam nama Yesus. Masalah sembuh tidak sembuh itu urusan Tuhan. Masalah sembuh atau tidak sembuh itu urusan Tuhan. Saya rasanya, iya juga ya. Kenapa kita harus takut berdoa? Kenapa harus takut mendoakan orang lain? Kenapa harus takut mengajak orang lain? Masalah mau atau tidak mau belakangan. Nanti kalau nggak mau gimana? Nanti kalau nggak berkenan bagaimana? Itu urusan Tuhan. Urusan kita bagaimana kita tahu firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Makanya mulai hari ini lihat sekelilingmu siapa-siapa saja yang udah berbulan-bulan kelihatan hidupnya tertekan. Cuma sebatas yuk ajak. Ya. Yuk mari beribadah yuk. Mari berdoa yuk. Pasti Tuhan buka jalan. Mari berdoa yuk, pasti Tuhan tolong. Amin. Siap menjadi pasukannya Tuhan. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Harus menjadi pasukannya Kristus. Gak usah kita keliling mencari. Yang sudah Tuhan tunjukkan aja di hadapan kita. Nah, mulai malam hari ini buat daftarnya. Ini kayaknya beban. Ada bebannya. Ibu ini kayaknya bebannya berat. Ibu ini kayaknya bebannya berat. Ibu ini kayaknya bebannya berat. Udah itu, gua ajak ke GBR jauh kali. Gak ada ongkosnya. Kalau begitu Tuhan berkati aku agar ada ongkos ibu ini. Amin. Kan kita punya alasan untuk minta berkat sama Tuhan. Amin. Haleluya. Aku juga Tuhan sebenarnya gak ada uangku. Tapi hari ini biar bisa dia bawa berkati aku. Tuhan akan memberkatimu. Amin. Aku pengen sekali menolong tetanggaku ini. Tapi aku juga pas-pasan Tuhan. Untuk itu berikan aku berkat lebih agar aku bisa menolong dia. Itu juga bagian dari iman. Walaupun ada iman yang lebih dari situ, yaitu apa? Aku pun kekurangan, tapi karena Tuhan berkata, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan diberkati. Walaupun aku kekurangan, udahlah aku tolonglah. Anggaplah aku menabur dengan mencucurkan air mata. Itu juga iman yang luar biasa. Tapi yang tadi juga iman. Tuhan, aku gak punya uang, tapi aku pengen bawa dia ibadah. Tolong Tuhan, berikan aku berkat-Mu agar hari Minggu dia bisa saya bawa ibadah. Itu juga iman. Jadi selama ini kita meminta berkat kepada Tuhan itu hanya untuk kepentingan pribadi kita. Tuhan bisa jawab begini, bukankah aku mencukupkan kepentingan pribadimu? Mana kau cukupkan Tuhan? Buktinya sampai sekarang kau hidup. Amin. Buktinya sampai sekarang engkau mampu. Berarti aku menolong. Kalau berbicara kepentingan pribadimu, maka kita rubah. Tuhan berkati aku untuk menjadi
menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Harus begitu dong. Maka Tuhan akan memberkati kita. Mulai hari ini, ingat-ingat dulu teman-teman yang sudah tidak beribadah karena beban hidupnya. Ya. Yang tidak beribadah karena masalah. Masalah dijawab atau tidak dijawab itu urusan belakangan. Yang penting WhatsApp. Ayo berdoa yuk ke gereja yuk. Ayo beribadah yuk, berdoakan nanti. Masalah dibalas atau nggak dibalas, jangan sakit hati kalau nggak dibalas. Kita berbuat baik karena Tuhan berfirman, tetaplah berbuat baik. Jangan lemah, karena kalau tiba waktunya engkau akan menuai. Engkau akan menuai. Saatnya kita keluar. Saatnya kita keluar, jangan hanya di lingkungan gereja. Saatnya kita keluar memberitakan Injil. Karena lebih banyak orang membutuhkan di luar daripada di gereja. Di gereja berapa orang sih yang membutuhkan? Tapi di luar ada ratusan orang yang membutuhkan. Kalau kita sibukkan hati kita dengan penginjilan, tidak akan ada kesempatan bagi si jahat untuk mengganggu kita. Kenapa si jahat bisa mengganggu kita? Karena terlalu banyak ruang yang kosong untuk dimasuki. Tapi kalau ruang itu sudah kita isi dengan penginjilan, ruang itu kita isi dengan pemberitaan firman Tuhan, disitulah nanti terus kuasa Tuhan bekerja. Tidak ada tempat bagi si jahat. Amin. Sama-sama katakan, tidak ada tempat bagi si jahat. Tidak ada tempat bagi si jahat. Amin. Yes, tidak ada tempat bagi kuasa si jahat. Selalu ada waktu untuk Tuhan. Ayat 4. Maka aku akan memberkati kamu. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Di Israel ada hujan awal dan hujan akhir. Ya. Aku akan memberi hujan kepadamu, katanya ya. Sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Wow. Tuhan beri hujan. Tuhan beri rahmatnya. Tuhan beri berkatnya. Bukankah Tuhan berkata bahwa kita ini ranting, Yesus pokok, dan kitalah tinggallah di dalamnya. Kita ini rantingnya. Yang berbuah adalah ranting, bukan batang. Walaupun ada 1-2, tapi pohon yang berbuah, buahnya itu ada pada ranting, bukan pada batang. Maka yang berbuah adalah kita. Yang berbuah adalah kita. Dan Tuhan berkata, aku akan menurunkan hujan pada masanya, sehingga pohon-pohonmu akan berbuah. Tuhan akan menurunkan masanya, berkatnya atasmu dan atasku, sehingga kita berbuah. Amin. Kalau kita sudah berbuah, bukankah itu tujuan daripada kekristenan? Walaupun mungkin buahnya itu buah sukacita bagi orang yang di sekitar kita, buah berkat bagi orang yang di sekitar kita, tapi itulah tujuan kekristenan. Mungkin saat kita ajak orang, dia tidak datang dan dia tidak mengikuti kita, tapi ajakanmu itu akan membuat dia terngiang-ngiang untuk mengingat Yesus. Mungkin gak ke sini, tapi dia akan cari ibadah dimanapun dia berada. Amin. Gak harus ke sini, enggak. Tapi ajakan kita itu bisa membuat dia mengingat tentang Tuhan. Saat kita berkata, Bu, Kak, adik, dan tulang, besar sekali sepertinya masalah, ayo ibadah yuk, Tuhan bisa menolong. Walaupun mungkin dia menjawab, Tuhan itu nggak ada, karena mungkin besar masalahnya. Tapi ketika kita memberikan asupan melalui pendengarannya, asupan yang positif,
dia akan terngiang-ngiang, Yesus. Amin. Makanya ada pujian, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Tuhan akan mendatangkan hujan anugerahnya pada masanya, sehingga kita bisa berbuah. Kalau kita sudah berbuah, apalagi yang kurang? Walaupun buah tidak hanya berbicara berkat, tapi kekristenan harus berbuah. Karena Tuhan sudah memberi gambaran. Ketika Yesus lewat dan dia tidak mendapati buah pada pohon ara, dia kutuk buah itu. Ini gambaran. Mungkin Tuhan tidak mengutuk kita saat berbuah, tapi suatu saat kita akan masuk kepada kekeringan kalau kita tidak berbuah. Makanya kekristenan yang tidak berbuah itu akan mengalami kekeringan. Maka mulai layu, jauhlah dari Tuhan. Tapi kekristenan yang berbuah akan terus hidup dan akan terus semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ibu Lili Rory, Imamat 26. Sekarang ayat yang kelima. Imamat 26 sekarang ayat yang kelima. Lamanya musim menggirik bagimu akan sampai kepada musim memetik. Wow. Lamanya menggirik menanam akan sampai kepada musim memetik. Jadi kita menanam sampai ketemu panen. Dan tidak hanya sampai di situ. Mari kita lanjutnya ayat 5. Yuk 1, 2, 3 ya. Lamanya musim menggirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Wow. Bayangkan loh, panen kita itu terus sampai muncul lagi masa panen. Ini luar biasa. Jadi kalau kamu dapat berkat, berkatmu itu nggak akan habis sampai dapat berkat lagi. Amin. Ada orang kan gajian habis. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau menerima gajimu hari ini, gajimu itu akan terus cukup sampai engkau gajian. Bukan berarti uangnya nggak habis-habis, tapi akan selalu ada berkat Tuhan. Akan selalu ada berkat Tuhan di dalam ketaatan. Ini luar biasa. Makanya orang kan sering ngomong begini. Ketika anaknya 4 kuliah cukup. Ya kan? Cukup. Tapi ketika anaknya lulus, kayaknya nggak bisa nabung. Udah. Kita kumpul-kumpul ketika anaknya kuliah, katakanlah dulu 1 tahun itu 10 juta hanya uang kuliah. Uang makan 10 juta berarti 20 juta. Ada 3 anak berarti 60 juta per tahunnya kuliah. Tapi saat anak ini lulus, belum tentu bisa nabung 20 juta per tahun. Apa yang buat? Tapi hari ini engkau akan melihat apa yang Tuhan berikan kepadamu tidak akan habis sampai engkau diberikan lagi. Tidak akan habis sampai engkau diberikan lagi. Tidak akan habis sampai engkau diberikan lagi. Amin. Tepuk tangannya dong. Ini luar biasa loh. Makanya kita bisa bangga karena Yesus. Bukan sombong ya. Bukan sombong. Kita bangga karena Yesus.
Jangan sombong dong, tapi bangga. Kita patut bermegah. Kenapa Inang terus senyum-senyum aja, seperti gak ada masalah? Bukan gak ada masalah, tapi ada Yesus bersamaku. Amin. Kenapa Bapak seperti dapat uang miliaran? Bukan karena dapat uang miliaran, tapi apa yang ada padaku tidak akan habis sampai datang kembali kepadaku. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang terakhir kita baca yuk. 1, 2, 3 ayat yang ke-6 ya. 1, 2, 3 ayat. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Wow, tidak ada kekejutan. Jadi kalau gempa kan kejut. Oh ya itu ya, masih enak tidur jam 3 kejut aja. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak adanya ketaatan, tidak adanya kesetiaan. Makanya kalau ada tipe orang begini, goncang, gempa, semua anggota keluarga udah keluar. Dia bangun sebentar tidur lagi. Itu orang yang paling beruntung. Walaupun menurut orang, ketimpa lah kau nanti ya. Tapi dia mirip seperti Petrus. Walaupun besok dia akan dihukum mati, dia tetap ngorok malamnya tidur, saking nyenyaknya. Apakah dia bukan orang yang takut kepada kematian? Takut. Tapi dia tahu, saat bersama Yesus, kematian itu pun akan terasa bahagia. Amin. Saat bersama Yesus, beban itu pun akan terasa bahagia. Apa bedanya Petrus dengan yang lain? Ketika gelombang angin sakal menerjang ke perahu mereka, Yesus menunjukkan bahwa kita bisa berjalan di atas badai. Yesus berjalan di atas badai. Lalu Petrus ngomong, Tuhan, kalau itu Engkau suruh aku. Petrus juga berjalan di atas badai. Apa bedanya Petrus dengan murid-murid yang lain? Gak ada. Cuman karena Petrus percaya itu Yesus, dia mau. Mungkin kita bisa berada dalam perahu yang sama, digoncang masalah yang sama. Tapi bisa jadi di antara kita, di dalam perahu itu ada yang bahagia, walaupun sama-sama digoncang. Kenapa? Karena dia punya Yesus, karena dia punya Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, aku bahagia. Katakan, aku bahagia. Aku bahagia. Bukan karena gak ada masalah, tapi aku punya Yesus. Ya. Sama sekali lagi katakan, aku bahagia. Aku bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita tutup Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita berdoa pada malam hari ini. Biar lawatan Tuhan dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami taat, mengindahkan harinya Tuhan, dan menghormati baik sucinya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, agar kami bisa berkenan di hadapan-Mu, agar kami bisa melihat kuasa itu dinyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa buat gereja-Mu. Kami akan melihat di antara pelayan, di antara jemaat, kami akan melihat terobosan demi terobosan terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi. Kami akan melihat di antara seluruh pelayan, di antara seluruh jemaat, mereka akan memiliki hati menyembah di dalam roh dan kebenaran, memiliki hati yang haus akan kebenaran, yang haus akan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa akan bangkit penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, baik dari jemaat yang sudah ada dan jemaat yang Engkau antarkan jiwa-jiwa baru, bila mereka berdatangan dengan hidup dalam roh dan kebenaran. Kami akan melihat
bagaimana gemuruh penyembahan itu ada di gerejamu. Gemuruh elu-elu atas nama Yesus itu ada di gerejamu. Dalam nama Yesus Kristus, mereka akan berbondong-bondong menyerukan nama Yesus Kristus. Kami percaya otoritas Tuhan ada di tempat ini, sehingga siapapun yang datang ke tempat ini tunduk kepada otoritas Tuhan. Tua, muda, anak-anak, remaja, bayi, saat mereka menginjakkan kaki di gerejamu, mereka tunduk kepada otoritas Tuhan. Sebab otoritas Tuhan ada di tempat ini. Setiap hati digoncangkan agar menjadi hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh hadirat Tuhan, hati yang haus akan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Digoncangkan menjadi hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat ibadah besok. Kami percaya Tuhan ambil alih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, worship leader, singer, dan semua tim musik, bahkan operator LCD, bahkan kolektan, doa, syafaat, semuanya Tuhan ambil alih. Peralatan-peralatan yang kami gunakan, kursi-kursi, dikuduskan, disucikan, dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Bahkan siapapun yang duduk di sana akan mengalami lawatan Tuhan. Mimbar, altar, alat-alat musik, operator LCD, bahkan kantong persembahan, kotak persembahan, semuanya kudus. Sehingga setiap orang yang menyentuh alat-alat yang dipakai untuk melayani Tuhan, mereka menerima lawatan Tuhan. Hati mereka digoncangkan menjadi hati yang hidup dalam penyembahan, dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Kami akan melihat anak-anak muda dibangkitkan, roh mereka dibangkitkan, semangat mereka dibangkitkan, api rohani mereka dibangkitkan menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan mereka dipersiapkan untuk menjadi pasukannya Kristus, pasukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat gereja-Mu di Lemarkalang, hamba-hamba-Mu yang melayani di sana. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan lawan, Tuhan bentengi, Tuhan ambil alih segala sesuatunya. Tanah milik gereja-Mu, kami percaya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami tarik segala berkat supranatural ke tempat ini. Berkat dari seberang laut, berkat dari bangsa-bangsa lain, kami tarik ke tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk dipakai memperluas pemberitaan Injil, untuk dipakai menjangkau anak-anak muda, untuk dipakai untuk menjangkau anak-anak, untuk pembelajaran, dan juga untuk memperhatikan setiap keadaan daripada umat-Mu yang tidak beruntung, yang belum diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Indonesia, Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kota Sidikawa, ada dalam lawatan Tuhan. Kami rebut kota ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan itu seperti tiang awan dan tiang api bagi kota Sidikalang dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang sudah hadir dan akan mempersiapkan untuk ibadah besok. Kami percaya segala sesuatunya ada dalam perkenanan-Mu. Mereka yang hadir biarlah didawat Tuhan, biarlah diberkati Tuhan, biarlah dilindungi Tuhan. Saat mereka pulang, Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, kalau mungkin mereka dalam keadaan sakit, bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Jika mereka dalam keadaan perjalanan, Tuhan memberkati perjalanan mereka. Jika mereka memiliki permasalahan, Tuhan tolong mereka, beri mereka hikmat untuk menyelesaikan masalah mereka, sehingga di minggu berikutnya mereka bisa hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini pada malam hari ini di rumah-rumah, Tuhan lawat mereka, Tuhan memberkati mereka. Jika mereka sakit, bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka dalam tidur mereka. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya.
Kami mau mengakhiri doa kami pada malam hari ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Allah menjadi perlindungan kita, dan sukacita dari surga menjadi milik kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus menjemput setiap kita yang percaya. Mari yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung dalam doa. Walaupun saya tidak bisa membaca permohonan doa dan komentar Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Mengerti. Sampai bertemu di ibadah raya besok. Jika Bapak Ibu Saudara tidak beribadah atau masih beribadah di rumah atau mungkin karena sakit, mari bergabung dalam ibadah live streaming besok pukul 10 pagi. Sampai bertemu kembali dalam doa kesembuhan hari Senin malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.